Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya diminta oleh panitia masjid pengurus untuk memberikan ceramah zuhur. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat dan kepada kita semua dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah Allah, itu mengikuti Al-Quran, taatlah Rasul, mengikuti sunnah, dan taat kepada ulil amri, yaitu dasar hukum ijma'. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah dalam menggunakan kias. Quran, sunnah, ijma', kias. Itu 4 dalil yang para ulama sepakat menggunakan sebagai dalil hukum. Sedangkan ada dalil lain yang para ulama berbeda pendapat. Di antaranya disebut dengan maslahah mursalah. Itu dikemukakan oleh Imam Malik. Kemudian lahir juga namanya Sadduz Zari'ah. Nah, ini kaji kita hari ini tentang Sadduz Zari'ah. Satu artinya menutup, Zari'ah itu artinya jalan, menutup jalan yang membawa kepada kemungkaran. Itu nama Sadduz Zari'ah. Itu dalam ungkapan orang Minang, ketek taranjo-ranjo, gadang tabau-bau, latuo jadi perangai, kamati tarubah tidak. Justru ayat dan perintah kepada Nabi Muhammad, kamu melatih anakmu mengerjakan salat sejak umur 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak juga bisa dilacui, diberangi. Apa tujuannya? Kalau pepatah orang Minang, ketek taranjo-ranjo, gadang tabau-bau, latuo jadi perangai, kamati tarubah tidak. Tidak mengerjakan salat sejak umur 7 tahun. Wajib kita, anak kita dididik, perlu dilacui, diberangi. Kalau tidak dibiasakan, kemudian sampai besar, tidak juga salat. Sampai umur 60-70 tidak juga salat. Sampai akan mati tidak juga salat. Nah, muncullah khilaf. Kadi salatnya ke kinda. Nyo kan tidak sembahyang waktu hidup loh, kadi sedangkan muncul khilaf. Nah, itu persoalan itu. Bapak Ibu, hari ini kita bicarakan salah satu hukum yang nama Sadduz Zari'ah. Ini kajian orang usul fikih ini. Saya dosen usul fikih S1, S2, S3. Sadduz Zari'ah itu menutup jalan yang membawa kepada hal yang terlarang. Bahkan dalam Islam tentang ayat, janganlah kamu bermuamalah kecuali muamalah yang dibenarkan oleh agama. Itu sekarang orang khawatir kalau dia melakukan perbuatan meminum apa namanya sekarang, morfin, heroin dan sebagainya, payah menghentikannya. Nah, itu dikatakan innamal khamru khamar. Khamar itu artinya ma yukhmirul aqla, menutup fungsi akal dengan baik. Kalau orang meminum minuman keras, maka akal tertutup mencari yang baik, mengerjakan yang baik.
Justru dalam Islam tidak boleh menjual anggur. Anggur muda itu diperas, diendapkan dalam waktu tertentu, diminum, biar akan memabukkan. Nah, itulah asal khamar itu. Justrunya khamar itu mayukhmirul akla, menutup berfungsinya akal. Itu tadi saya katakan diperas dari anggur muda, inap. Kemudian diendapkan dalam waktu tertentu, diminum. Itu memabukkan, iskar namanya. Baik sedikit atau banyak, perbedaan pendapat pula itu. Menurut Syafi'i, sedikit atau banyak tetap haram. Menurut Abu Hanifah, Hanafi, kalau banyak mabuknya itu yang haram. Itu perbedaan pendapat kajian Muqarranatul Mazahib itu. Nah, ini salah satu saddu zari'ah. Ini yang mayoritas digunakan oleh Imam Malik. Sad artinya menutup, zari'ah di jalan, menutup jalan-jalan yang membawa kepada mudarat. Justru tidak dulu pada musim perang tidak boleh orang membuat senjata, karena disalahgunakan untuk perbuatan yang jahat, itu membuat senjata. Membuat perasan inap, anggur, tidak boleh, karena membawa ke perbuatan terlarang. Ada perbuatan-perbuatan terlarang yang lain dalam persoalan nikah. Di dalam Islam yang ada nikah itu cerai 2 kali. At-talaqu marratani, 2 kali. Sekali, 2 kali rujuk. Nah, rujuk namanya. Nah, sekarang dalam peraturan kenegaraan rujuk itu tidak boleh sewenang-wenang. Dulu rujuk aja, datang suami ke rumah istri, tokok pintu, "Dek, saya mau rujuk." Dulu boleh. Sekarang rujuk, ketok pintu, "Dek, saya mau rujuk kepada nikah saya." Maka istri boleh menolak, "Tidak bisa, Bang. Sekali cerai, sudah 2 kali cerai, tidak bisa pulang." Nah, rujuk itu harus melalui KUA. Ada persetujuan istri. Kemudian dulu bagaimana kalau orang cerai sudah 3 kali? Itu di Minangkabau disebut namanya kawin buto, cindue buto. Lah 3 kali cerai. Rumpanya ke kata Minang, boleh tidak tahu dirancak luado, cubolah siang 3 kali. Boleh tidak tahu dirancak jando, cubolah cerai 3 kali. Lah cerai 3 kali. Tambah merah lipstiknya. Tambah rancak nampak. Baliklah hati suami tidak rujuk. Oh, tidak boleh rujuk. Dalam Islam rujuk itu harus mantan istri kawin dulu dengan orang lain dan bergaul juga suami istri, diceraikan oleh suaminya, habis iddahnya baru boleh mantan suami rujuk kepada mantan istri. Pakai proses sekarang, tidak boleh semenang-menang. Di dalam Islam salah satu tindakan yang dalam hukum Islam terutama oleh Imam Malik. Imam Malik ini guru Imam Syafi'i di Madinah. Dari Mekah, Imam Syafi'i diantarkan oleh orang tuanya belajar ke Imam Malik. Waktu diajar, ditanya oleh Imam Malik tentang kitab Muwatta. Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta. Muwatta tebal, lebih 2 kali ini tebalnya kitab Muwatta bahasa Arab. Doktor saya diambil dari kitab Muwatta itu. Mendapat pujian dari dosen. Orang biasa mengambil bahasa Indonesia, saya mengambil bahasa Arab. Silakan kalau yang tidak tahu, yang kurang paham bisa didiskusikan dengan saya. Itu tempo hari. Salah satunya adalah sadduz zari'ah, menutup jalan kepada kemudaratan. Korupsi terlarang. Perbuatan terlarang, membunuh, bunuh, kisas, mencuri, ghasab, syirkah, ada sanksi pidananya. Sekarang kalau orang melakukan perbuatan pidana, sebutlah korupsi. Bagaimana orang korupsi miliaran? Berawal dari yang kecil. Orang kecil-kecil dulu
Kemudian tawar menawar. Jadi saya pernah jadi rektor dulu, ditawar oleh seorang anggota DPR pusat. Saya sebutkan aja nama dia, sudah masuk tansi, dia keluar. Zulkifli, orang Padang dia, tapi calon DPR dari Jawa Barat. Setelah kami pertemuan rektor, kemudian saya di SMS, Pak, nanti sudah pertemuan datang ke kamar saya, ada yang kita bicarakan. Oke, saya datang. Dah cerita panjang, dia ngomong, Mbak anggaran yayan ketek mana kok Pak? Pak lain risiko lah, tambahlah, boleh. 4 kali lipat, saya jamin. Alhamdulillah lah. Tapi sekian persen untuk saya. Itu tawarnya. Tawar sekian persen saya untuk saya. Nggak bisa lah Pak. Nggak bisa Andi Pak Mahku. Andi lah Pak, saya tidak mau begitu. Saya yang jujur saya. Nggak jadi kita melakukan korupsi. Ditawar-tawar sekian persen dia ngambil. Selebihnya kita bertanggung jawab. Nggak bisa. Itu contoh awal dari perbuatan jahat. Ditawar-menawar, menawar dulu. Kalau kita mau jadilah korupsi. Akhirnya dia tertangkap tangan korupsi pengadaan Al-Quran di Departemen Agama. Masuk tansi dia. Malahkan juga masuk tansi. Kalau saya mau dulu tentu saya ikut juga ya sih. Itu artinya perbuatan jahat. Itu dikatakan oleh Miminang, ketek taranjo-ranjo, gadang tabau-bau, latuo jadi perangai, kamati tarubah tidak. Jadi Bapak Ibu semua, orang Islam sekalian di masjid, anak-anak wajib salat. Dari ketek kok. Dari kecil. Murus sabia izas balaga sab'a sinin wa idza balaga 10 sinin fadribu. Suruh anak-anak umur 7 tahun. Sembahyang. Pagi jago, malam maghrib bangunkan. Sebab itu kewajiban orang tua terhadap anak. Kalau tidak dibiasakan dari ketek sembahyang, lah kadang indah aja. Orang datang ke masjid hanya main kuah aja. Menapuk-napuk dinding saja terjun rumah. Pampok. Lah tak biasa dia itu. Tidak dibiasakan mengerjakan salat. Di mana tempat tinggal kita ada orang seperti itu di komplek. Tentu kewajiban kita semua. Orang komplek kerjakan salat. Tiang kehidupan itu adalah mengerjakan salat. Umuduha as-salat, tiangnya salat. Jadi semua kita diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk mengerjakan salat. Kalau tidak dibiasakan itu yang tadi ketek taranjo-ranjo, gadang tabau-bau, latuo jadi perangai, kamati tarubah tidak. Tidak sembayang saja dari ketek. Wah sembayang, anak-anak berkeliaran di labuh di masjid. Harus sembayang. Wajib sembayang. Karena tidak terbiasa mengerjakan salat. Lah kadang lah tua indak aja deh. Lah umur 60 70 ndak mau hanya sembahyang. Padahal dalam Islam dikatakan bahwa kehidupan ini diakhiri dengan sesuatu yang paling enak. Apa yang paling enak? Ya makan minum paling enak itu. Disuruh oleh Tuhan, akhirlah hidup kamu dengan yang paling enak. Makan minum itu paling enak. Diakhiri. Sehingga sekarang muncul persoalan penyakit yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Cucu darah. Kemudian soal dado. Kemudian tinggi kolesterol. Itu kan dari penyakit semuanya itu. Tidak mau mengontrol diri. Sebab penyakit apapun penyakitnya, saya sudah bercengkrama dengan orang yang stroke. Berulang kali ke masjid, ke rumah sakit, tidak bisa senang. Senangnya mengerjakan ibadah puasa. Mulai dari puasa Senin, Kamis. Sudah tuh puasa dia, puasa Nabi Daud.
hari puasa, besok tidak puasa hari, terus sehat dia sekarang. Dia tidak bisa, dokter menyehatkan. Yang menyehatkan adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengendalikan makan dan minum. Oleh sebab itu, ini salah satu sadud zari'ah. Perbuatan korupsi kan merajalela sekarang. Terakhir mantan menteri apa ya? Kesehatan atau Menteri Pertanian sudah disidangkan dia. Nah itu kan terbiasa, itu mungkin kalau dari dulu udah korupsi, tidak mungkin dia korupsi. Tidak mungkin korupsi. Saya ditaruh orang untuk korupsi, tidak mau saya dulu. Saya bilang, Pak, saya dari madrasah, bagi ke saya yang iya, yang benar, yang salah. Ini tidak suka saya. Andie Pak Mas, andie siapa lah, ampun tidak mau dah. Nah, jadi saya mengerjakan korupsi. Kalau mau tentu korupsi kita. Jadi peliharalah diri kita semua, pelihara juga keluarga kita dari perbuatan yang melarang di dalam agama Islam. Itu sadud zari'ah. Silakan Bapak Ibu baca dalam surat An-An'am surah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah udwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu mencela orang-orang mendoakan, mengagungkan dari selain Allah, maka dia akan mencela Allah nanti secara bermusuhan tanpa ilmu. Demikianlah kami setiap umat amal mereka, kemudian kepada Tuhan mereka kembali. Fa yunabbihum bima kanu ya'malun. Maka Allah akan mengkhabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka amalkan. Ini asbabun nuzulnya. Nabi Muhammad kan lama berulang ke gua Hira. Disiapkan oleh istrinya Khadijah makanan, minuman, air, kurma, pergi ke gua Hira. Itu lalu di depan Ka'bah. Sementara depan Ka'bah orang menyembah berhala. Patung-patung dihiasi baik-baik. Nabi keluar dari sana. Jangan. Dia lalu jalan tikus, sekarang sudah bagus jalan ke gua Hira. Lama itu. Berapa lamanya Nabi berulang? 3,5 tahun. Nabi baru turun wahyu. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi. 3,5 tahun. Silakan baca surat Iqra itu. 3,5 tahun Nabi berulang dari rumah ke gua Hira. Baru turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, perjuangan Nabi Muhammad. Waktu itu setelah turun kondisi yang seperti itu, orang-orang musyrik yang menyembah berhala dicerca oleh orang-orang Islam. Ngapain orang musyrik menyembah berhala? Dibuat, dilukis baik-baik, kemudian disembah. Nah itu. Maka kondisi seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari kini kita dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, salah satu ayatnya harus ini. Tidak boleh kita mencerca orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kita hormati saja. Soal dia sembahannya lain tidak apa-apa. Kita yang nyembahkan lakum dinukum waliyadin. Nah, salah satu dalam ayat yang menyangkut tentang fasa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, harusnya disebutkan Al-Quranul Karim melarang kita mencerca, menghina orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dicerca, dia akan membalas kepada orang Islam. Balasannya melebihi dari ketentuan yang berlaku. Nah, ini tentang sadud zari'ah. Di sadud zari'ah menyangkut bidang hukum, muamalah, ibadah, sosial, transaksi dan lain sebagainya. Ini tentang ketuhanan. Orang Islam tidak boleh mencerca sembahan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Karena Allah sudah melarang. Biar ajalah dia itu haknya. Kita menyembah Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian saja Bapak Ibu, nanti terlebih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La